Baik, untuk caranya untuk kalau misalnya nih konsumen ini melapor kerusakan atau ketidaksesuaian produk yang dibeli atau digunakan, itu Pak? Nah, kalau barang atau rusak atau tidak sesuai, maka lihat dulu akadnya kalau jual beli. Ya kan, jual beli itu syarat sahnya kan ada subjek, ada barang, ada hal tertentu, perbuatan yang halal. Nah, ketika transaksi jual beli itu ada akadnya. Nah, ketika barang yang dibeli pada saat memilih barang, ya kan, begitu sudah dibayar kan sah menjadi miliknya si pembeli kan gitu. Tapi ketika dibawa ke pulang ternyata di situ ada kerusakan. Nah, apakah di ketentuan ketika barang sesuai atau tidak sesuai pada saat dilakukan transaksi jual beli itu sudah dijelaskan belum oleh pelaku usahanya atau penjualnya kan gitu. Tapi kalau memang sudah, artinya kan di situ biasanya ada ketentuan nih ketika barang tidak sesuai diperbolehkan untuk dikembalikan atau ditukar. Kalau tidak, ya sudah itu menjadi kerugian bagi transaksi jual beli melalui online. Kadang orang membeli barang melalui online itu kan kadang orang hanya tinggal klik-klik sepakat kan gitu ketika beli. Halo Pak Wawan, bisa mendengar suara saya? Ya Tribuners, kita masih sedang mencoba berkomunikasi dengan Pak Wawan lagi. Selamat sore Pak Wawan, masih bisa mendengar suara saya? Kok hilang, Mbak? Oh iya, Ya, koneksi internet ya Pak? ya mungkin internetnya mungkin. Iya, mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi soal ketika konsumen ini mengikuti Akad dalam perjanjian jual beli tersebut. ya. Tapi ketika nanti konsumen merasa dirugikan, dia bisa melaporkan melalui BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada juga yayasan lembaga perlindungan konsumen juga ada, kan gitu. Bisa juga mengadu ke kantor kepolisian kalau memang di situ ada unsur tindak pidananya, kan gitu. Itu Mbak. Yeah. Oh iya baik. Halo. Kalau misalnya nih Pak, memang ini si konsumen secara tidak sengaja dia tidak mungkin dia sudah membaca akadnya, tetapi ada beberapa klausula yang dia tidak begitu memahaminya dan tidak terlihat begitu Pak. Tapi dia juga merasa rugi gitu. Berarti memang itu menjadi tanggungannya sendiri gitu Pak. Ya gini, jadi kadang di dalam transaksi jual beli itu kadang konsumen tidak teliti. Kadang bisa juga pelaku usaha itu menggunakan yang namanya klausul baku, kan gitu. Perjanjian jual beli itu sudah dibuatkan oleh pelaku usahanya, konsumen itu tinggal tanda tangan atau menyetujui. Nah, sebenarnya ketika ada klausul baku itu bisa dibatalkan, kan gitu. Nah, upaya yang dilakukan itu adalah kita menggunakan yang namanya gugatan perdata, kan gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.